Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat yang mengharukan. Dari kisah Abu Kilabah ini kita bisa belajar bagaimana mensyukuri apapun yang kita miliki dan tetap bersabar dengan apa yang menimpa kita. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Sikat, kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Arish di negeri Mesir. Aku melihat sebuah tenda kecil dan lusuh yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi tenda yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki dalam keadaan sedang berbaring dengan tangan dan kakinya bengkak, telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Kemudian aku pun menemuinya, dan bertanya kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Orang di dalam tenda itu menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti akan membakarku, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Aku pun kembali bertanya, "Bersyukur atas apa? Dalam keadaanmu seperti ini?" Laki-laki pemilik tenda itu menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur? Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid dan ia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Aku pun menyanggupinya dan segera pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati tubuh yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anaknya laki-laki itu tubuhnya sudah dimakan oleh singa. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik tenda itu. Aku pun kembali dan bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia tetap bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia tetap bersabar." Kemudian dia balik bertanya, "Sekarang katakan padaku di mana anakku?" Lalu aku berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Kemudian laki-laki pemilik tenda itu, dengan tenang berkata, "Alhamdulillah, Allah tidak memberiku keturunan yang bermaksiat kepada Allah." Lalu ia menarik napas panjang dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan perasaan sedih campur haru aku pun membaringkannya dan melipatkan tangannya. Dan aku berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazah ini. Kemudian aku tutupi dengan jubahku. Dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami. Dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, "Siapa dia?"
Lalu aku menjawab, aku juga tidak mengenalnya. Aku menemuinya dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan. Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya, dan berkata, Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah. Mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah. Tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Lalu aku pun bertanya, apakah kalian kenal dengan laki-laki ini? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya. Tidak, aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun, ia menolak jabatan tersebut. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani, dan menyolatkannya, sebelum akhirnya memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Wallahualam.